Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita hormati, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya semua yang hadir di sini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat ini hadirin yang dirahmati Allah, sampai kita tidak mampu menghitungnya berapa banyak kenikmatan, berapa anugerah Allah yang sudah kita terima dalam hidup ini. Yang pasti alhamdulillah Allah, kita hadir di sini dalam keadaan sehat, ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kita masih ada kesehatan, ada kesempatan, ada waktu untuk bisa melakukan kebaikan seperti ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita bisa merincikannya satu persatu. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, menguraikan satu persatu berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling pintar menghitung sekalipun tidak akan mampu menghitung, tidak akan mampu merinci berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling utama bagi kita sebagai umat Islam adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita berterima kasih atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kenapa? Karena bila mana kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, maka sebenarnya yang akan mendapatkan kebaikannya adalah kita semua. Keberuntungannya itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Bukan karena Allah perlu syukur dari kita, tetapi justru yang perlu bersyukur, yang membutuhkan syukur itu adalah kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya alhamdulillah Allah dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, ayuhan nas, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fi mulki syai'a. Manusia, ya manik nenek, kalau sekiranya semua makhluk yang saya ciptakan, baik dari bangsa jin maupun manusia, semuanya bersepakat untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tidak satupun di antara mereka yang bermaksiat. Selapun zikir, selapun ngaji, selapun sembahyang, selapun ibadah. Dinarak sopo-sopo makhluk Allah yang bermaksiat di hadapan Allah.
Nabi manik nenek, mazada fi mulki syai'a, tidak akan bertambah keagungannya sedikit pun. Tidak akan bertambah sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala gara-gara tiang pelonggom sami mati taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membutuhkan kepatuhan, ketaatan, syukur itu adalah tiang pelonggom sami. Bila mana kita patuh kepada Allah, bila mana kita bersyukur kepada Allah, dia akan kembali syukur itu kepada kita semua. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a." Bapak Ibu, sekiranya semua makhluk Allah, bangsa jin, bangsa manusia bersepakat selaput sampai jamaah, dia nak milih ngaji, dia nak milih sembahyang, dia nak milih puasa, dia nak milih bersedekah, dia nak ujuk masjid, pokok gembok selaput masjid, tutup selaput masjid, selaput berdosa banda doa. Kah narak dengan zikir, engkah narak dengan ngaji, kembe berdosa wah. Ngenam khamar gawin, lalu lampak-lampak juga kembe juga pokok dosa banda. Nabi bahasa sallallahu taala, mana qasa min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi sebenarnya sak perlu bersyukur niki bukan kebutuhan Allah, tetapi syukur itu kembalinya kepada tiang pelonggom sami. Apa itu? Pelonggom sami lamun bersyukur tekica alam pahala. Mau pahala, termasuk lamun tiang pelonggom sami bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu akan kembali ujug tiang pelonggom sami. Artinya apa? Tiang pelonggom sami akan semakin solah, akan semakin bagus, akan semakin tertunah isi semeton jari. Ini contoh saja. Lamun ara ile gubuk hormat Allah, arak dengan berdoyang dua banda, arak dengan elek gobok berdoyang dua banda. Sani Masya Allah, si solah lele batur gobok, lamun mau rezeki menjongkok semeton jari, menjongkok batur nunasa, lalu ojuk masjid, lalu ojuk laik batur, macam-macam pokok sasolah. Ini kan bersyukur dia. Kira-kira tertunah di si batur gobok apa ndek? Kira-kira memtunah apa ndek? Coba bayangkan lagu lamun arak dengan sak ele gobok berdoyang dengan kepeng benang, dua banda arak lagu pelit. Din wah milih bergaul kaca batur, din wah milih yang ngumpul-ngumpul ele gobok, pokok sombong dan jauh japak diri. Ini artinya dia kufur kepada Allah SWT. Kira-kira dengan sabara baru sampai jamaah tertunah ni si batur apa ndek? Lihat, itu artinya apa? Syukur yang kita lakukan kembali kepada tiang pelonggom sami. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, pada dasarnya syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Tiang pelonggom sami yang mau, bukan Allah yang membutuhkan, tetapi tiang pelonggom sami yang memerlukan itu kepada Allah SWT. Maka mudah-mudahan sami jamaah kita yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT, karena bila mana kita bersyukur, berhak kita mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Lamun sida pada bersyukur ojok nenek gem terombok balik nikmat si lain. Lamun makin sehat tambah sehat, lamun makin rezeki sekedi gem dapat luwe isi nenek, atau paling ndek gem dapat cukup isi di Allah SWT. Itulah cara kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam hidup ini. Lagu lamun tiang pelonggom sami kufur, wa la in kafartum in
lagu lamun sida pada kufur manik nenek, sida pada ingkar ojok nenek, nek mele mati, nek mele bersyukur, nek mele ibadah, ingat azab Allah sangatlah pedih dan pasti menanti tiang pelunggum sami. Inilah hadirat Allah, tujuan kita hadir di majelis ilmu ini juga sebagai cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tiang pelunggum sami hadir di majlis yang mulia niki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi, sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tiang sampaikan tadi, bahwasanya tiang pelunggum sami diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktiin sami jamaah, sampai detik niki tiang pelunggum sami masih sehat. Sampai detik ini tiang pelunggum sami masih tekican kesempatan, tekican waktu isi nenek. Bayangkan orang lain tidak diberikan seperti tiang pelunggum sami. Ara dengan mungkin tetun sugih sami jamaah, berdoyangan kepeng benang banyak embung bangkat luwe lagu ia sakit loken din tahu kembe melem kepeng luwe begalang isi kepeng lagu din tahu demak kenen dek din tahu beli napin dek melem mana ni ko. Lihat sami jamaah, ternyata kepeng doang dikanggoon. Dua banda percuma luwe lamun tiang pelunggum sami sakit. Apa maknanya? Ternyata sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Sehat ini adalah nikmat yang sangat besar. Lagu kadang-kadang tiang pelunggum sami mut lupaan. Ndet anggapan. Ndet tuah saputi cemoh lamun tekican sehat. Batur lamun luwe kepeng cemoh ruwet. Sila. Batur lamun duit bandan senang ruan, lupa dia bahwasanya sehat ini juga merupakan nikmat yang sangat besar. Makanya ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Dua nikmat bahasa Nabi SAW, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Seringkali manusia abai, tidak peduli, tidak dianggap sebagai nikmat yang besar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nikmat yang tidak kita hiraukan, yang tiang pelunggum sami sering lupakan? As-sihhah. Pertama nikmat sehat. Sakedua niki al-faragh, nikmat kesempatan. Nikmat waktu tiang pelunggum sami itulah yang sering kita lupakan. Padahal sami jamaah, lamun tiak hargaan tiang, kalau kita hargakan nilai sehat itu luar biasa. Lagu itu kadang-kadang lupa, kurang cemoh, kurang bahagia.
Itulah maknanya kenapa tiang pelunggum sami. Coba sering-sering lalu boyak dengan sakit. Lihat orang yang sakit di sekeliling tiang pelunggum sami. Tetangga kita yang sakit, sahabat tiang pelunggum sami, samakin je kena uji. Ya Allah, dedek jawab-jawab sila. Niki semeton tiang pelunggum sami, sahabat kita. Beliau tapi orang sakit niki kan? Diabetes doang. Kedua lemparan tiang lekak loh. Depan diabetes apa ndek? Ya mahi idam dengan diabetes apa ndek? No, emparan tahun tiang lekak. Ya lekak dia lah singa nulim kena. Ane kedua dan baik. Ini testimoni sami jamaah. Ini jelas pengakuan. Searan dengan sakit niki den mai. Sakit niki aduh sami jamaah sembahyang berat karena harus menyesuaikan. Ya lalu sare lain dit tahu. Ya lalu gawe napiara niki hadiri fardu kifayah sulit. Kenapa? Karena kita sedang sakit. Makanya jangan kita abai terhadap nikmat sehat. Itulah makna ungkapan ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marda. Sehat itu ibaratnya mahkota. Tahu ibarat mahkota? Mahkota ini adalah simbol kekuasaan, simbol kerajaan. Itu lamun sehat niki sami jamaah ibarat menjadi raja. Wah, bidam menjadi raja? No, ya wahrua mesti dia bagi raja yang pelunggum sami. Kalau kita sehat itu raja. Kapan kita tahu diri kita jadi raja? Lamun wah loken, lamun wah repok, lamun wah tahu kembe-kembe. Lamun jadi raja kan membelain bau. Itu namanya raja, punya kekuasaan, kemana-mana boleh. Lagu lamun wah sakit, edak kenen ya. Sila dia tahu kembe-kembe. Makanya baru kita sadar makna daripada kesehatan itu setelah tiang pelunggum sami sakit. Barulah kita tahu simbol raja itu punya kekuasaan, punya makna kalau kita sudah tidak jadi raja. Ingat? Makanya Nabi SAW seringkali yang sampaikan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat, kaya, tua. Ini terbajang malu. Ini ke bajang, noak lalu yang milih bajang. Wah toa aja toa, wasila ini baik. Ini. Ditini bajang malik, ada minta merawat. Ditini ini salah-salah tuh untan dia ulang. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat, kaya, mudah, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Allah. Nggih. Inilah wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu wasiatnya adalah sehat sebelum tiang pelunggum sami sakit. Karena itu sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan tiang terutama di tahun baru ini 2023 sadar diri. Kita juga tidak pernah berpikir bisa ketemu di tahun ini. Setahun di tuh bedait sila. Hai aparat masih hirup. Yuk. Tiang pelunggum sami tekican hirup niki nikmat luar biasa. Dalam kondisi sehat luar biasa, ada kesempatan luar biasa.
Sahabat jamaah, karena itu pesan baginda Nabi SAW, setiap kali tiang pelunggum sami mendapatkan kenikmatan, apakah itu nikmat sehat, apakah itu nikmat sempat, apakah itu nikmat rizki dan lain sebagainya, apa itu? Simple saja, kecil. Badiru bil a'mal, becat-becat, nyerak-nyerak, bersegerakan. Apa? Melakukan kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah mengulur-ulur amal saleh. Sekecil apapun kebaikan yang tiang pelunggum sami lakukan, silahkan lakukan saat ini. Lunasa? Dendek kena laun juluk, bareh juluk, endot juluk. Ya bahasa Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Nih, sab'an itu semeni. Ingat 7 perkara. Jangan menunggu terjadinya 7 perkara. Kalau tadi ada 5 perkara yang tiang pelunggum sami ingat, sekarang itu jangan menunggu terjadinya 7 perkara dalam hidup kita. Badiru bil a'mali sab'an. Ingat, segera mungkin kita semua melakukan 7 perkara bahasa Nabi SAW. Sebelum datangnya 7 perkara, jangan menunggu-nunggu. Dendek kena laun juluk, bareh juluk, endot juluk. Lunasa? Apa itu? Hal tantaziruna faqran munsia. Manusia, saat ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Arak pemetak semamet, arak langat beboyak, dakat dek luek-luek. Lunasa? Dek sak nyakit lalu. Nabi bahasa Nabi, hal tantaziruna faqran munsia. Manusia yang mantih diri menjelang julu, apa biak pada ingat nenek. Yang mantih diri membih julu, apa biak pacu ibadah. Kira-kira bau tak barang menu sama jemaah? Wah jelangkan berduit apa-apa tetap pacu. Rasa? Ya tahu apa pacu? Sulit sama jamaah. Orang kalau sudah jatuh miskin, apalagi belum siap miskin, apa kata Rasul? Kemiskinan itu biasanya melupakan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mumpung tiang pelunggum sami arak sempat, ndek sejelang lalu makin arak pemetat mana-mana 1.000 2.000, dan dek antih jirim jelang bih-bihan dia narak berduit napi-napi tu banyak milih bersedekah. Kira-kira bau tak bersedekah? Wah bih kepeng. Kira-kira ini dia fokus ibadah dengan litinagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Muni ni dengan ontau suara dengan nagi. Badik kau mulai penang apa baca. Mau apa ya alasan ni? Kan melu jari borong khusus ibadah. Sehingga kebanyakan orang karena sudah jatuh miskin, dia berusaha mencari rezeki. Kadang-kadang dia tidak ingat waktu, tidak ingat waktu sholat, tidak ingat segala-galanya. Kenapa? Ingin mendapatkan uang. Sehingga sembahyang ditawar. Merasa jarang bisa melakukan kebaikan, sulit berjamaah. Ini kata Rasul, hal tantaziruna faqran munsia. Manusia yang mantih diri menjadi dengan jelang juluk. Sementara orang kalau sudah miskin itu lupa. Kebanyakan orang miskin kalau belum siap miskin sama jamaah, lain halnya lamun itu wasogol tele layak miskin. Kenarak dengar saya kodek miskin. Lagu pacu ibadah dakan miskin. Niki jauh biasa kan niki. Itu tiang pelunggum sami arak pemetat makin, arak pemasukan makin. Mu kira-kira trik jari dengan miskin dengan jelang. Itu agak sulit sama jamaah. Sulit untuk ingat kepada Allah. Makanya Rasul katakan hal tantaziruna faqran munsia. Manusia yang mantih diri menjelang julu apa mak pacu sulit. Berbeda pacu lalu dengan jelang sama jamaah. Mikir rezeki, mikir biaya sekolah, mikir menomeni sulit. Nih makanya sama jamaah, jangan menunggu dulu menjadi orang miskin. Itulah yang disebut sama jamaah kenapa orang miskin itu biasanya sombong. Bukan karena sombong dia gaya Eropa nendek, karena sombong dia tidak sulit melakukan kewajibannya di hadapan Allah. Ibadahnya sulit karena dia sibuk cari rezeki.
karena dia keluar ke sana kemari untuk sekedar mencari kehidupan. Jadi sulit untuk fokus ibadah. Maka sami jamaah, sebelum tiang pelunggum sami ndekman sak tetu jati jelang sila makin tahu pada peririk diri, kerisak diri, pacu-pacu ibadah, ngaji sila, sembahyang berjamaah sila, ke masjid sila. Semua jangan sampai kita sudah miskin baru kita mau sadar. Itu sulit sekali orang sadar dikala dia sudah habis kemampuannya. Makanya sering dia katakan apa? Para pejabat, mumpung menikman pada pensiun dan solah-solah entan, pacu-pacu entan, bagus-bagus entan. Kenapa? Karena kebijakanmu. Kalau itu bisa menguntungkan rakyat banyak, kalau itu memberikan kemaslahatan, tanda tangan. Ini kadang-kadang jadi pejabat pelit, padahal dia kepeng dengan mesak. Mau dia minuh pensiun sama jamaah. Kira-kira tahu nak berbuat napi-napi? Tahu dah pihak kebijakan mau pensiun? Coba laik oleh kena diri. Coba, oleh laik dan nasihat. Nah ni tak solah-solahnya ket masih berduit tanda tangan. Tetapi biasanya cobaan orang sama jamaah lagi di saat dia punya kebijakan, kadang-kadang mempersulit rakyat. Kadang-kadang dia juga menzolimi rakyat. Inilah yang bahaya. Maka sami jamaah dendek antih diri pensiun dulu apa dia pacu sulit. Apalagi ada istilahnya makin niki power syndrome. Biasa dengar lamun masih berdoyang kepeng, berdoyang jabatan, kasar terjauhan, lawang terbukaan, mobil telapan selapu. Mau dimana pensiun kan game selapuan niki. Game oper sama jamaah mu itu ya tak perlu amal nyeket masih berdua kebijakan. Di saat kita masih punya peluang, ada kekuasaan, tidak berbuat baik, alangkah meruginya orang tadi. Cobaan solah-solahnya kan berjabat, baguskan cebatur, solah entan tiur, daka-daka no pensiun sila mi. Ngiring mi tetap dihargai. Kenapa? Karena banyak kemaslahatan yang dia berikan. Lagu lamun di nuah menomeni sama jamaah, apalagi cara makin batur ya penter. Kita ini mohon maaf caren batur yang hidup di zaman modern ini ya bahasan ulama. Orang hidup saat ini selalu menilai orang itu dari tampilan. Tapi kena lamun araan tadahan demen tidak, lamun sugihan tadahan yesid bebaturan luwek dengan tunah lamun masih sugih. Nasa? Lamun masih berdua jabatan selapu dengan ngaku jadi semeton. Dia tahu dia angkat sakit papu kena bilang sama papu pokok ni pokok. Yur pokok dengan sugih dengan berdua jabatan dia selapu dengan aku. Coba engkau berdua jabatan. Orang saat ini bahasan ulama taron nas qad malu ila man indahu malu. Orang kalau mau berhubungan, mau berteman, mau bersahabat, cari-cari dulu. Berdua-dua banda apa ndik? Kaya apa tidak? Ada jabatan apa tidak? Kalau sudah tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, sopo-sopo manusia niki jalan teratur juk muri, engkah berdaitan malik. Coba pelinggi macam sugih ni. Assalamualaikum mi oli. Lagu lama dengan jelang ada assalamualaikum. Hai salamam. Lalu masih berdiri jabatan jak silap dawak tu ni. Inggah pejabatnya nyinyi menentu. Ini cara kita juga yang keliru sama jamaah. Cara pandang kita di dalam membangun hubungan persahabatan, selalu kita lihat kepentingan. Selalu yang kita lihat adalah apa yang kita dapatkan. Padahal sama jamaah, kalau kita mau baik di hadapan Allah, agar tiang pelunggum sami dicintai oleh Allah, maka kita membangun pertemanan persahabatan itu didasarkan atas dasar ketakwaan kepada Allah, keimanan dia. Sehingga lamun dengan niki pacu, dengan niki taat ojok nenek, tiang pelunggum sami wajib mencintainya. Jangan mencintai orang karena jabatan, karena uang. Ada uang abang disayang. Aneh. Mun wah jelang semama aneh. Ini tak susah nih dia. Jangan seperti itu.
Nggih, ingat bahasa Nabi SAW, orang yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu dia karena Allah, maka itulah yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang membangun hubungan kasih sayangnya karena Allah, bertemu dia karena Allah, berpisah dia karena Allah. Yang kedua, ya, ambil jangan engkahan bareh lamun dek bau tutu jadi dek petutu. Lemak malik nunasa kembila lon. Lamun dek bau makin iya jadi temat salema. Ada yang datang balik, ada yang rajinan ngaji. Sabaru pertama bahasa Nabi manusia dende antih jelang dirim jelang julu ampun ya pacu ya solid doang ti. Sa kedua au ghinan mutghiya manusia yang antih dirim sugih yang pemak pacu tuna sa jelang baru biasa lupa ojok nenek yang mantih dirim sugih. Sementara Nabi bahasa Nabi dengan biasa lamun wah mulai sugih lupa diriin dina sediriin engkah milih bebaturan dengan jama nunasa wangkah nanggap batur engkah kenal batur engkah laik batur kembe ya sugih. Nah apalagi dengan sandai beriman sampai jamaah nggih musugih niki kadang-kadang sombong tan jauh japak diriin lupa ini apa ya tantih dulu ya tantih diri jadi dengan sugih. Sementara tiang pelunggum sami kecenderungan manusia kalau dia sudah kaya dia akan melupakan Allah, dan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Tiang pelunggum sami alhamdulillah sering dikisahkan tentang Sa'labah misalnya. Ini adalah contoh saja bagaimana awalnya Sa'labah niki sami jamaah orangnya rajin beribadah, selalu bersama Rasul, ikut di majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngone sami jamaah mun kita semeton jari sak lain kemai ruah jadi dengan sugi. Nunasa mai ruah na pendek dengan sugi. Main sila gonta-ganti mobil gih, pakaian solah demen doang gitu. Badek-badek iya isiin bandingan diri si Sa'labah. Nabi bahasa dari baginda Nabi, ya Rasulullah ud'ullaha li an yarzuqani malan. Ya Allah doaan kambe tunas doa ya Rasul am kambe adik sak sugi, adik sak arak, adik sak berdoa nunas elek baginda Nabi SAW ada satu doa anjuk nenek, ya Rasulullah ud'ullah ali, tunas doa ya Rasul, doa kepada Allah untuk apa? Supaya saya punya doa banda adik sak sugi. Subhanallah. Nabi bahasa Nabi, ya Sa'labah qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sa'labah termasuk yang pelunggum sami, sedikit yang kita punya tetapi kita pandai bersyukur itu jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, jauh lebih mulia ketimbang tiang pelunggum sami nanti jadi orang punya, jadi orang kaya, jadi orang yang punya harta lupa nenek di masa diri lupa diri sajelang laik mau sombong tam jauh japak diri engkah mengenal tetangga engkah mengenal sahabat kan biasa dengar lamun sugihan saya sida ni padahal ikan zaman kedek laik endor julu endor tu ni dia ambil ni kegayan padahal dia kancen kodek laik ia kancen main keleker main gambar kemudian assalamualaikum ingat dia endor tu ni. Coba dia lah niki sehingga ia bahasa Nabi SAW, ya Sa'labah sedikit tetapi anda bisa bersyukur
Itu jauh lebih baik ketimbang Anda punya banyak tetapi Anda kufur nikmat, Anda lupa diri, Anda lupa kewajibannya di hadapan Allah, Anda sombong dalam kehidupannya. Lagu dengar si Melet sugih dia. Ya Rasulullah, ane doa bejulu aneh ni. Doa silak julu. Kan tiang wah terbukti ni kipacu ibadah, ngiring pelunggum terus bibitau. Wah insyaallah wah lejalu ni. Lagu bilang waktu, bilang saat, tenunah coba baginda Nabi terus dia berdait ya Rasul tunas kembali terus jadi dia bahasa Nabi badek-badek je karena terus minta sampai jamaah lunas baginda Nabi ya Rab urzuq sa'labata malan ya Allah ican dua ni ican sa'labah dua bande bengen dua bande subhanallah. Teka bulang doa Nabi SAW ni kita mulai berdoyang bembek gih bembek wah betian ngonek-ngonek bembek niki berjari sampai jamaah mulai repot salabah urus bembek semula dengan majlis ilmu lain bara Pak Haji Kamil jangan dengan dah kalau duit lagu tetap ingat pengajian ya kan teruji si nenek ni luek si dengar masih teruji kadang-kadang pacun ngaji ngolek-ngolek si luek dua bandar kahan ngaji mulain salabah nani jarang kan pengajian ketuan-tuan be salabah to kebun dan tahun to je kan ngaret to je kan rungu bembek aneh-aneh mengolek-ngolek samula dengan bilang waktu sembahyang arak doang ni di masjid mula ni Jumat doang tuan boyan Jumat tuan penggitaan ar sembarang was malik lalu ujuk tahun ngembala kambing ngaret kambing seri berjari ngonek-ngonek engkah berjumat lek tu badik-badik tu le lendang tuan berjumat dia wang kan tahu hitung dia engkau tahu hitung pira keluar bembek sampai jamaah sehingga ia bahasa Nabi SAW alo coba boyaan salabah dulu terutus sahabat-sahabat terbaik untuk apa boyaan zakat dulu tu tunasat zakat ini salabah pertama masin milih berzakat mun pilih dah langit-langit dia dah langit-langit mun sugula ngolek-ngolek malik kan tendeng zakat dia nin milih berzakat sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dalam Al-Qur'an, wa minhum dalam surat At-Taubah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Arak manusia manik nenek salai nyekan jelangan tadah je kepacu mengone-ngone dia unin muka payu sugih jalan ni lemak-lemak je yak pacu pecak ibadah yak ngaji terus pokok yak boleh yak purah-purah kepe falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi mudi minuh tekican isi nenek melupa sila bakhil jari lupa jarin engkah nengat janjin sak jelaik mun kena lemak lamuk payu sugih jaya kerajin yak pacu maka sampai jamaah setelah itu diuji dia dengan kekurangan rezeki sampai-sampai dia mau berzakat sekalipun ditolak oleh baginda Nabi, ditolak oleh sahabat-sahabat yang lain. Jangan pernah terima apapun pemberian dari Sa'labah. Ini adalah pelajaran sampai jamaah dari perjalanan orang-orang dahulu agar tiang pelunggum sami jangan seperti itu. Bahkan kalau mau bersyukur, pernah yang ceritakan di sini sampai jamaah. Arak dengan Bani Israel. Bani Israel layak sampai jamaah dengan Bani Israel niki saking hebatnya, saking bersyukurnya dia mempekerjakan orang tukang bekerja di rumahnya searan dengan begawian nilai balik sampai jamaah kan harus bengen gaji, bengen upah. Bahkan yang paling baik itu adalah sebelum dia kering keringatnya itu dia sudah terima upahnya. Itulah etikanya, idealnya kita sebagai yang orang yang mempekerjakan orang lain bekerja di rumah atau di tempat bekerja.
Ternyata laik di zaman Bani Israel niki sami jamaah arak dengan begawian elek nia. Ternyata orang yang bekerja itu tidak mengambil gajinya, lupa dia atau sengaja enggak tahu. Dia baik gaji. Lamun kira-kira itu lamun arak dengan dia baik gaji, cuma apa benda? Lah. Dia kedik gaji niki seminggu misal. Mukali sejeluk satak misalkan begaan niki 1.400.000. Wah itu sandik tertagih, pura-pura teduk lah, pura-pura lupa. Subhanallah sampai jamaah. Gaji orang ini yang tidak diambil oleh orang yang tempat bekerja tadi berinisiatif napi menojaan. Sendikman baik gaji ni seepin yang berhak saya belikan kambing saja sudah. Dia belikan hewan untuk dia pelihara dari uang itu. Mau ngonek-ngonek sami jamaah kembali dah berjari-jari. Si luwek jarin bebek niki sampai sudah sulit untuk memeliharanya. Si luwek dia tahu hitung. Ya ampun datang EP laik mohon maaf dengan sabegawian laik niki. Wah pira tahun lah pun ingat. Wah berjari bebek niki. Mau dia datang assalamualaikum waalaikumsalam. Am kembe yak ni tiba gaji ku ni. Kira-kira lamun pelungguh menjan. Wah jari niki sampai bembek ni tahu hitung. Apa mu ni elok dengar saya datang gaji ni. Pira gaji mulai? Oh semen ini mah oleh. Nabi bahasan dengan Yahudi niki dia. Wahai saudaraku, kalau engkau meminta gaji, maka ambillah semua hewan yang ada di sini. Ini hakmu, ini milikmu. Kaget dia. Dendek berjorak entah lu ni. Kah berjorak. Pacu-pacu entah. Aku lihat bergaji ke ni ni. Kah berjorak. Angkat dek berjorak sama tuan anda selapu apa ni baik. Nek mepek kembik. Karena dulu gaji anda saya belikan kambing. Sekarang inilah jadinya semua. Silahkan ambil semua. Mun bait dan selapuan sekek-sekek ni nadik. Masa? Kira-kira lamun pelinggih marah menuk kecewa apa pendek? Oh, not juluk. Sami jamaah, itulah keikhlasan dia. Sampai-sampai dia enggak perhitungan, ane bait net hak. Ya mabe ke be kendek wah. Subhanallah, ketulusan hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami jamaah. Karena itu, kalau toh kita sekarang ini diberikan rezeki oleh Allah, diberikan amanah kaya, maka janganlah jadi orang kaya yang sombong. Makanya tadi di dalam solat tadi yang baca surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Dinwah baik sandik berkeluh kesah. Jelang entan tape, jelang sin berkeluh kesah. Jelang isin merotes. Sugih musugih, sugih isin keluh kesah kembali. Sugih sire sombong, siri kikir, siri bakhil, siri pelit dan juga japat diri. Itulah manusia. Maka mudah-mudahan saya jamaah nggih mengawali tahun ini, mari tiang katakan tadi, jangan menunggu miskin dulu baru kita akan rajin, atau jangan sampai menunggu diri kita kaya dulu sementara kecenderungan orang kaya itu akan sombong. Demikian yang dapat yang sampaikan. Berarti nanti pertemuan berikutnya lanjutkan nomor 3 dan sampai terakhir. Itulah yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini, kami persilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Mari kita akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menarik Abang Berketuan. Kalau ada pertanyaan, satu laki, satu perempuan, silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun diarah, oh itu Bunda. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asimik. Allahu 15 juta 15 juta Bun. Allah 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 Allah. Subhanallah Bunda ya, terima kasih. Ini kalau beliau ahlinya
Jadi jangan menganggap enteng, menganggap ringan, menganggap biasa-biasa materi kita pada pagi hari ini. Menurut beliau ini subhanallah, karena beliau pelaku, ya, betapa mahalnya yang namanya kesehatan itu, ibu-ibu. Maka mohon maaf, kewajiban kita itu hanya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatannya itu dengan cara apa? Bersyukur. Makanya manusia itu akan selalu baik di hadapan Allah bila mana bisa menghadirkan dua hal, kata Rasul SAW. Apa itu? Satu, syukur bila mendapatkan rezeki. Yang kedua, sabar bila mendapatkan ujian dari Allah SWT. Hanya ini kata kuncinya. Bunda tadi itu, beliau ini bertugas di rumah sakit. Berapa pasien yang beliau tangani, dan salah satu penyebab utama dari pasien yang masuk, terutama dicuci darah, itu adalah orang-orang yang kaya, yang punya uang banyak, yang dulunya punya kedudukan, yang orang-orang yang akses rezekinya sangat mudah sekali. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa jatuh sakit seperti itu? Subhanallah. Satu, kalau dalam agama, orang ini tidak pandai bersyukur. Ini rahmat Allah. Orang kalau sudah tidak pandai bersyukur, maka akan lahir ujian-ujian yang berat dalam hidupnya. Penyakit-penyakit itu pasti penyakit-penyakit yang berat. Ya, kenapa? Ya tadi, karena dia merasa selama ini fasilitas ada, uang ada, semuanya serba, sehingga cenderung dia sombong, cenderung dia lupa diri, maka dia sulit berbagi, sulit memberi dan lain sebagainya. Bersedekah itu sulit. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Kalau kita diberikan ujian dalam bentuk harta, Bapak Ibu, tolong sisihkan sebagian itu untuk saudara-saudara yang lain. Apakah fakir miskin, anak yatim. Kenapa? Rasul SAW justru mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Kalau kita mau sehat, kata Rasul, bagaimana caranya? Banyak-banyak bersedekah. Jadi obat dari penyakit itu sebenarnya banyak bersedekah. Makanya kenapa ada orang dalam surat Al-Fajr, coba dibaca nanti, surat Al-Fajr ayat 15. Kenapa ada orang kaya tapi dia juga tidak nyaman hidupnya, tambah miskin juga dia tidak nyaman? Kenapa? Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ada orang kaya tidak tenang, miskin juga dia tidak tenang. Kenapa? Karena dia jauh dari anak yatim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Kita itu sulit memberi kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Yang dia pikirkan itu adalah bagaimana cara dia dapat harta banyak-banyak. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orientasinya, tujuannya itu hanya harta saja, ngumpulin harta. Maka orang seperti ini diuji oleh Allah dengan sakit, dan itu banyak sekali. Jadi bukan tiang yang berbicara bahwasanya orang justru yang cuci darah, yang penyakit jantung dan lain sebagainya, itu orang-orang yang sebelumnya, mohon maaf, kurang sadar. Makanya Allah memberikan dia ujian berupa sakit. Banyak sekali di antara mereka yang sadar, dan setelah itu mereka menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti itu. Tadi beliau sampaikan, orang kalau sekali cuci darah, bukan masalah kita mampu membayar, waktunya itu loh 6 jam duduk. Bayangkan, itu pun bukan duduk manis, di sini disuntik 6 jam. Berarti habis kita nunggu 6 jam saja. Itu satu. Berapa biayanya Bapak Ibu? Beliau katakan sekali cuci darah itu 15 juta. Belum lagi kalau kita membutuhkan oksigen. Oksigen untuk kita bernapas, yang saat ini mungkin kita, Masya Allah ibu-ibu, uang beli oksigen.
Ande miak meli sama jamaah bahasa ibu baru. Satu tabung itu 7 juta. Kalau misalnya kita disuruh bayar oleh Allah, saya langsung angkat tangan pertama. Apa? Matikan saya saat ini ya Allah. Gak mampu saya beli. Gak mampu saya cuci darah. Sudah, saya lebih baik mati. Itulah yang kita minta. Maka sama jamaah, ya, tolong syukur dan sabar ini adalah menjadi kunci kebahagiaan dan keselamatan kita. Yang kedua, memang harus banyak-banyak doa. Bunda dan yang lainnya, apa doa yang harus kita panjatkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Untuk apa? Mengingatmu, ibadah kepadamu, untuk berzikir kepadamu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, kekuatan untuk terus bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik ya Allah, supaya hambamu ini juga bagus ibadahnya, supaya senang melakukan kebaikan. Itulah doa-doa. Jadi doa-doa yang tadi itu Allah bisa kita amalkan setiap saat. Di samping kata kunci yang utama tadi adalah syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sudah ya, cukup. Terima kasih, saya pikir cukup ya. Sampai ketemu lagi.